Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 2. We will present about reproductive system in plant and animal. Please hear it. Okay, the first, understanding reproduction in plants is the process of reproduction or the formation of new individuals or heredity in plants, which can be done through sexual or asexual means. Reproduction in plants takes place in two ways, namely vegetative and generative. Reproduksi pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman yang bisa ditempuh melalui cara seksual maupun aseksual. Reproduksi pada tumbuhan berlangsung melalui dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Next, types of reproduction in plants. The first, natural vegetative reproduction. Reproduksi secara vegetatif alami. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan propagasi vegetatif alami, antara lain dengan umbi lapis, umbi batang, rizom, tunas liar atau adventif, tunas, geragi, spora, dan fragmentasi. Spores. Yang pertama yaitu reproduksi dengan spora. Biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Second, fragmentation. Fragmentation or fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. The third, shoots or tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau liar. Yang keempat, layered tubes atau umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah atau dafodil. Yang kelima yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Kemudian yang keenam, rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae, bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Kemudian yang ketujuh,
stolon atau geragih. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan ataupun di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan atau Centella asiatic, stroberi atau Fragaria vesca. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki atau Cyprus rotundus. Jenis reproduksi pada tumbuhan yang kedua yaitu reproduksi vegetatif secara buatan. Reproduksi secara buatan merupakan cara reproduksi dengan campur tangan manusia. Reproduksi cara ini bertujuan agar tumbuhan segera menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak serta tahan terhadap serangan penyakit. Reproduksi secara buatan ini dapat melakukan bermacam-macam cara, antara lain stek, cangkok, menganten, okulasi, dan merunduk. Nah, yang pertama yaitu stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman Hibiscus tiliceus atau waru dan Saccharum officinarum atau tebu. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan contoh gambar stek pada singkong. Reproduksi buatan yang kedua yaitu cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut sabut ataupun plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Yang ketiga yaitu mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Cara yang keempat yaitu okulasi atau menempel. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya, tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat, buahnya sedikit dan kecil-kecil, dengan tumbuhan jeruk yang perakarannya lemah namun dapat berbuah banyak dan besar-besar. Gambar di bawah merupakan cara mengokulasi. Yang kelima yaitu merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tanaman hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Adapun reproduksi vegetatif buatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah dengan sistem kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam atau mengkultur sel tumbuhan dalam medium buatan yang dilengkapi hormon. Dari sel tersebut akan tumbuh individu baru yang sama dengan induknya. Keuntungan-keuntungan reproduksi secara vegetatif buatan antara lain
Sifat-sifat tumbuhan hasil reproduksi sama dengan sifat-sifat tumbuhan induknya dan cepat menghasilkan buah. Sedangkan kekurangan dari sistem reproduksi buatan ini seperti sistem perakarannya kurang kuat, terutama yang dilakukan dengan stek atau cangkok. Dan jika tanaman dipotong ranting-rantingnya, maka dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan. Reproduksi pada tanaman yang terakhir yaitu reproduksi generatif. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan gimnospermae. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri. Asal serbuk sari yaitu dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan geitonogami atau penyerbukan tetangga. Asal serbuk sari yaitu dari bunga lain dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan alogami atau penyerbukan silang. Asal serbuk sarinya yaitu dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Penyerbukan yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Asal serbuk sarinya dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya, antara lain air, angin, hewan, manusia, dan lain-lain. Nah, gambar di bawah merupakan gambar bagian-bagian bunga, yang mana terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan merupakan salah satu kemampuan hewan untuk menghasilkan satu individu baru agar hewan tersebut tidak punah. Proses pembentukan individu baru inilah yang disebut dengan urogenital. Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara generatif atau vegetatif. Reproduksi secara generatif yaitu reproduksi yang tidak melibatkan proses pembentukan gamet. Sedangkan reproduksi generatif diawali dengan pembentukan gamet. Di dalam gamet terkandung unit hereditas atau disebut dengan gen. Pada hewan juga terjadi reproduksi seksual pada vertebrata, yaitu reproduksi yang diawali dengan perkawinan, kemudian diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal atau secara internal. Fertilisasi eksternal yaitu penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air, contohnya pada ikan dan amfibi. Sedangkan fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Fertilisasi internal ini terjadi pada hewan yang hidup di darat, misalnya hewan dari kelompok reptil atau aves. Selanjutnya yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi di dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogenia akan berkembang biak dengan cara membelah menghasilkan spermatogenesis primer, spermatogenesis sekunder, dan akhirnya spermatid.
Spermatogenesis yang terjadi pada vertebrata yang lebih rendah pada dasarnya sama dengan proses yang terjadi pada manusia. Namun, di antara kelas vertebrata terdapat perbedaan struktur testis. Testis pada mamalia, aves, reptilia, dan amfibi memperlihatkan komponen tubulus seminiferus berbentuk tubular yang berselang-seling dengan kumpulan sel interstitial. Sementara testis amfibi dan ikan tersusun atas lobus yang masing-masingnya mengandung sejumlah besar kista selular. Kista yaitu organ berongga yang berisi cairan. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan oogonium menjadi oosit yang akan mengalami pembasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Materi selanjutnya yaitu filum pada kingdom Animalia. Yang pertama, Platyhelminthes. Organ reproduksi jantan dan betina pada Platyhelminthes terdapat dalam suatu individu sehingga disebut dengan hewan hermaprodit. Platyhelminthes ini ada yang hidup bebas dan ada juga yang hidup parasit. Platyhelminthes yang hidup bebas memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya seperti sisa organisme. Sedangkan Platyhelminthes parasit hidup pada jaringan atau cairan tubuh inangnya. Reproduksi pada Platyhelminthes ini dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri maupun dengan pasangan lain. Sedangkan reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Kelompok Platyhelminthes tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri, kemudian regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Yang kedua yaitu Nemahelminthes. Nemahelminthes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Pada saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Yang ketiga yaitu Annelida. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet. Memiliki klitelum sebagai alat kopulasi. Annelida ini ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi, yang kemudian beregenerasi. Organ seksual Annelida ada yang menjadi satu dengan individu dan ada yang terpisah pada individu lain melalui larva trokopor berenang bebas. Proses reproduksi pada antropoda dilakukan secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan melakukan partenogenesis, yaitu terjadi reproduksi tanpa pembuahan oleh hewan jantan, dan paedogenesis, yaitu terjadi reproduksi pada individu yang muda, yaitu pada larva. Jenis alat kelamin pada hewan ini sudah terpisah. Yang kelima yaitu moluska. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Echinodermata bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan fisi, yaitu penyekatan dan pemisahan pisim pusat atau
piringan kecil di pusat tubuh. Kemudian masing-masing bagian tubuh yang terpisah melakukan regenerasi menjadi individu yang lengkap. Yang ketujuh yaitu porifera. Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul disebut juga dengan tunas internal. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Sedangkan secara seksual dilakukan dengan cara peleburan sel sperma dengan sel ovum. Pembuahan ini terjadi di luar tubuh porifera. Yang kedelapan yaitu coelenterata. Reproduksi coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada coelenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet atau ovum dengan sperma. Gamet ini dihasilkan oleh seluruh coelenterata bentuk modusa dan beberapa coelenterata bentuk polip. Contoh coelenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah hidra. Reproduksi pada hewan invertebrata. Yang pertama itu dengan cara membelah diri, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Pembelahan diawali dengan pembelahan inti sel menjadi dua inti yang sama. Selanjutnya diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau bagian sel yang terbungkus membran sel sehingga terbentuklah dua individu baru. Contohnya terjadi pada ameba. Yang kedua yaitu fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan suatu organisme dari fragmen-fragmen atau potongan tubuh induknya. Prinsip perkembangbiakan dengan fragmentasi adalah tubuh induknya akan terpotong-potong, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga yaitu pembentukan spora, yaitu pembelahan diri dari suatu sel menjadi banyak sel dengan membentuk spora. Pembentukan spora dibentuk dalam tubuh induknya dengan cara pembelahan sel. Bila kondisi lingkungan baik, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu baru. Spora dihasilkan oleh jamur, lumut, paku, dan kadang-kadang juga dihasilkan oleh bakteri. Misalnya terjadi pada Plasmodium atau penyebab malaria. Yang keempat yaitu pembentukan tunas. Pada pembentukan tunas, sel-sel dari induk akan terbagi menjadi sel induk dan sel anak. Selanjutnya akan terbentuk tunas pada kakinya dan akan membesar berupa tonjolan kecil yang akan berkembang dan kemudian mempunyai bentuk seperti induknya. Kemudian tunas akan lepas dari induknya dan dapat hidup sebagai individu baru. Contoh hewan yang berkembang dengan tunas yaitu hidra. Selanjutnya perkembangbiakan hewan invertebrata secara seksual. Yang pertama yaitu hidra. Individu baru hidra terbentuk dari bagian tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas yaitu contohnya ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Yang kedua yaitu cacing pita. Tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut proklotid. Pada setiap proklotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Bila sel telur dan sel sperma sudah masak, maka terjadilah pembuahan di dalam proklotid yang menghasilkan zigot. Yang ketiga yaitu cacing tanah. Cacing tanah memiliki alat kelamin jantan dan betina pada satu tubuh, tetapi hewan ini tidak dapat melakukan pembuahan terhadap dirinya sendiri. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut dengan klitelum. Di dalam segmen tersebut terdapat
testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, tetapi cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri. Harus melakukan perkawinan dengan pertukaran spermatozoid atau perkawinan silang. Selanjutnya yaitu serangga. Sistem reproduksi jantan pada serangga berfungsi memproduksi dan menyampaikan atau mengantarkan spermatozoa. Sedangkan sistem reproduksi betina berfungsi memproduksi dan menyimpan telur. Penyimpanan spermatozoa sebagai tempat pembuahan dan meletakkan telur atau melahirkan larva atau nimfa. Yang kelima yaitu cumi-cumi. Cara perkembangbiakan cumi-cumi diawali dengan jantan merayu betina menggunakan warna kulit mereka, dan jika diterima oleh betina, kemudian menggunakan lengan yang disebut dengan hectocotylus untuk mentransfer paket sperma, atau disebut dengan spermatoper ke betinanya. Yang keenam yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki siklus reproduksi khusus. Ubur-ubur tidak memiliki sistem tubuh khusus untuk reproduksi. Ubur-ubur berkembang dengan menggunakan medusa. Medusa adalah bentuk hidup dari ubur-ubur yang bergerak melayang bebas di perairan. Saat fase generatif, ubur-ubur melibatkan induk jantan dan induk betina saat menjadi medusa. Ubur-ubur dewasa ini membentuk sel gamet berupa ovum dan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis dari induk jantan yang terletak di dekat tentakel, dan ovum dihasilkan oleh ovarium dari induk betina yang terletak di dekat kaki. Kemudian sperma yang telah matang dikeluarkan di dalam air, kemudian berenang hingga mencapai ovum dan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi planula dan akan melekat pada dasar lautan untuk tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu reproduksi pada hewan vertebrata. Yang pertama, ovipar atau bertelur, yaitu hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya pada ikan, burung, amfibia, dan reptilia. Yang kedua yaitu ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya di dalam tubuh. Jadi, embrio telah tumbuh di dalam telur tetapi tetap berada di dalam tubuh induknya. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya, tampak seperti melahirkan. Misalnya, buaya, hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Yang ketiga yaitu vivipar atau melahirkan. Ialah hewan yang melahirkan anaknya dan embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta. Misalnya yaitu manusia dan hewan menyusui lainnya. Yang ketiga yaitu keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama, adaptasi pada hewan, itu dapat berupa adaptasi untuk memperoleh energi. Melalui proses adaptasi, hewan memiliki kemampuan yang berbeda dalam memperoleh makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan karnivora yaitu jenis hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, serigala, komodo, dan sebagainya. Selanjutnya herbivora yaitu jenis hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, kerbau, kuda, gajah, sapi.
Selanjutnya yaitu hewan omnivora adalah jenis hewan pemakan segalanya. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga. Yang kedua yaitu adaptasi fisik, yaitu kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya seperti bunglon. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempatinya untuk mengelabui mangsanya. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku memungkinkan hewan untuk menangkap mangsa ataupun untuk menghindari predator. Contohnya yaitu cumi-cumi akan menyemprotkan tintanya apabila dalam keadaan bahaya. Contoh lainnya yaitu kaki seribu akan menggulung jika disentuh. Yang kedua yaitu adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan dilakukan agar tumbuhan dapat bertahan hidup di daratan. Adaptasi yang dilakukan adalah berupa perlindungan dan penyokong, substansi tambahan pada dinding sel, dan adaptasi pada reproduksi. Yang pertama yaitu perlindungan dan penyokong. Penyokong merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan agar dapat tumbuh dengan kuat di daratan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Selulosa memberikan bentuk dan kekuatan pada tanaman. Yang kedua yaitu zat tambahan pada dinding sel. Beberapa sel tumbuhan menghasilkan substansia lain selain selulosa untuk membuat dinding sel lebih kuat. Misalnya, daun pada tanaman pinus yang tahan terhadap es yang membeku di atasnya. Yang ketiga yaitu adaptasi reproduksi. Adaptasi pada reproduksi juga dapat membantu tumbuhan bertahan hidup di daratan. Misalnya saja pada tumbuhan yang memiliki spora yang tahan terhadap kekeringan. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.